Halo semuanya, jangan skip video ini karena kalau kalian sedang melihat video ini berarti kalian salah satu viewer yang beruntung karena aku bakal ngasih informasi seputar gamepad yang fiturnya ternyata melebihi harganya. Kali ini aku nggak akan bahas tampilan, layout, atau build quality dari gamepad ini secara detail karena udah banyak channel-channel lain yang bahas gamepad ini. Gamepad yang aku dapat ini adalah Fanatec WGP 13S atau Fanatec Shooter 3 edisi retro ya. Kalau kalian punya edisi ini berarti kalian cukup mengenal Nintendo karena warna layout dan tombolnya memang desain menyerupai konsol Nintendo. Dan yang terpenting sebisa mungkin kalian keep gamepad edisi retro ini. Gak ada yang tahu kan saking langkanya edisi ini, mungkin di 5-10 tahun ke depan harga jual secondnya bisa jadi tinggi dan gak masuk akal. Ya namanya juga hobi. Oke, yang pertama kita akan bahas sedikit tentang layoutnya. Gamepad ini menggunakan layout Xbox dengan sentuhan doff pada permukaannya. Official Fanatec sih bilangnya grippy, tapi menurut aku permukaannya agak sedikit licin, terutama di bagian belakangnya. Namun di bagian bawahnya ada grip yang berfungsi untuk meminimalisir gamepadnya terlepas dari tangan kalian karena saking mulusnya. Profil dipinnya keren, bentuknya sudah sirkular dan agak curvy gitu, ini yang aku suka. Biasanya bentuk dipad kayak gini adanya di gamepad-gamepad mahal, tapi nggak semua ya. 8-bit Ultimate juga bentuk dipadnya masih yang cross tapi udah sedikit curvy, dan harganya yang pasti lebih mahal dari gamepad ini. Untuk basic layoutnya aku nggak masalah ya, cuman satu aja sih yang bikin kurang nyaman, yaitu tombol start yang terlalu dekat dengan tombol X, sehingga kalau kalian pencet tombol start, bisa jadi tombol X akan ikut terpencet juga. Bagian bawah gamepad ini polos ya, nggak ada tombol macro setting atau turbo karena sudah ada di bagian face-nya. Untuk bagian depannya kalian bakal nemuin tombol bumper dan trigger, dan menurut aku sih ini enak asli. Permukaan tombolnya udah pakai grip dan triggernya ini yang mantep, udah Hall effect. Gila kan, harga segini udah Hall effect dan kalian bisa atur sensitivitasnya via software. Untuk tombol-tombol lainnya masih menggunakan membran sehingga masih ada suara khas yang cetek-cetek gitu. Ya wajar lah, keterlaluan kalau kalian ngarep gamepad dengan mechanical switch di harga segini. Oke, beralih ke thumbstick atau analognya. Permukaan grip thumbstick gamepad ini sudah menggunakan lapisan karet yang pastinya anti licin, dan hebatnya gamepad ini sudah menggunakan Hall effect juga buat analognya. So udah anti drifting ya, kayaknya bakal awet nih gamepad. Sedikit informasi, kenapa switch Hall effect memiliki umur yang lebih panjang. Karena switch ini menggunakan magnet sebagai sensornya. Berbeda dengan gamepad yang menggunakan potentiometer atau karbon film. Bagian ini akan mengalami keausan karena intensitas penggunaan. Semakin sering digunakan, akan semakin besar potensi gamepad ini untuk drifting. Oh iya, bobot gamepad ini kurang lebih di angka 186 gram. Buat kalian yang suka gamepad yang sedikit berbobot, biar tangan kalian sedikit berotot, kalian bisa upgrade bobotnya dengan menambahkan balas pada bagian dalam gamepad ini. Banyak kok tutorial cara nambah bobot gamepad di channel YouTube yang lain. Oke, masuk ke performa. Gamepad ini dibekali dengan polling rate up to 1000 Hz, bahkan lebih. Kalau kalian lihat, latensinya juga rendah di bawah 1 millisecond. Untuk sensitivitas thumbstick atau analognya, kalian bisa atur menggunakan softwarenya. Kalau di channel-channel YouTube lain, settingannya bisa via shortcut atau tombol kombinasi. Entah kenapa WGP 13S edisi retro ini nggak bisa ya. Jadi kalian harus menggunakan software untuk setting sensitivitas thumbsticknya. Pertama, kalian buka dulu softwarenya, nanti ada tulisan device not detected, klik cek, terus kalian hubungkan gamepadnya menggunakan USB cable. Kemudian kalian tekan tombol power pada gamepadnya. Nah, begitu masuk, kalian bisa pilih salah satu profil, terus klik configure. Nanti ada pilihan modul mappings, thumbstick, trigger, vibration, dan motion. Untuk modul mappings, aku saranin sih kalian pakai default aja ya. Takutnya kalau kalian utak-atik mappingsnya bakal berpengaruh ke game lain yang kalian mainin. Beralih ke modul thumbstick, kalian bisa setting sensitivitas analog kiri dan kanannya dengan memilih raw, sehingga sensitivitasnya berubah dari sirkular ke radial. Oke, sekedar info, sensitivitas sirkular biasanya kita gunakan ketika kita ingin memainkan game yang membutuhkan akurasi analog seperti saat bermain eFootball, FIFA, dan game sejenis lainnya. Akurasi umpan akan sangat berpengaruh jika kalian menggunakan mode ini. Berbeda dengan mode radial, sensitivitas radial biasanya dibutuhkan ketika kita ingin bermain game open world atau semi FPS yang membutuhkan pergerakan cepat. Kalian bisa cek di video ini perbedaan settingan sirkular dan radial untuk thumbstick ini. Jangan sampai keliru ya, ini penting. Nilai circularity error yang tinggi bukan berarti analog kalian rusak, tapi ini merupakan settingan untuk mode radial.
Kalian bisa lihat di webnya Gamepad Tester, circularity errornya akan membentuk grafik diagonal. Berbeda dengan mode sirkular, circularity errornya biasanya ada di angka 0 sampai 0,5%. Pada modul thumbstick ini, kalian bisa swap D-pad dan analog kirinya ya, dan kalian bisa juga menonaktifkan arah diagonal pada D-pad kalian. Kalau cara manualnya, kalian bisa menekan dan menahan tombol start dan analog kiri secara bersamaan. Fungsi swap D-pad biasanya menggunakan ketika kalian ingin memainkan game yang biasanya menggunakan gamepad berlayout PS. Misal, settingan game RDR2 kalian membutuhkan D-pad untuk pergerakan pemainnya. Kalian bisa swap analog kiri kalian dengan D-pad-nya sehingga pergerakan pemain dapat diatur menggunakan analog kiri. Masuk ke modul trigger, kalian bisa setting triggernya sesuai keperluan. Kalau kalian ingin menggunakan gamepad ini untuk bermain game FPS, kalian bisa setting menggunakan quick trigger. Tapi kalau kalian ingin merasakan sensasi Hall effect pada triggernya, misal untuk game balapan dan sebagainya, kalian bisa nonaktifkan quick triggernya. Beralih ke modul vibration, kalian bisa setting vibration levelnya dari mulai rendah, sedang, dan kuat. Kalian juga bisa setting secara manual dengan menekan tombol turbo sambil menggerakkan analog kanan ke atas atau ke bawah untuk memilih vibration level yang diinginkan. Pada modul motion, kalian bakal dapetin settingan terkait gyro dan sensitivitas atau dead zone dari analog kiri dan kanan. Sekedar informasi, settingan dead zone adalah sensitivitas dari thumbstick atau analog kalian. Jadi semakin besar nilai dead zone yang kalian input, akan semakin besar pergeseran analog di game yang kalian mainkan. Nah, settingan inilah yang nantinya akan kita combine dengan si gyro dari gamepad ini. Untuk mengaktifkan gyro di gamepad ini, kalian bisa pilih settingan always on pada option activate method. Oke, kembali ke dead zone. Di sini aku bagi settingan dead zone ini menjadi dua bagian, yaitu ada smooth dan agresif. Keduanya dapat kalian setting untuk memainkan tipe game tertentu. Settingan agresif dapat kalian gunakan ketika memainkan permainan yang membutuhkan sensitivitas atau pergerakan gyro yang tinggi seperti Ace Combat, Project Wingman, Star Wars Squadron, dan lainnya. Sedangkan settingan smooth dapat kalian gunakan untuk bermain game open world yang membutuhkan kemudahan untuk akurasi aim seperti Hogwarts Legacy, Assassin's Creed, dan lainnya. Masuk ke pembahasan koneksi, Funtech WGP13S ini dapat dihubungkan ke platform gaming kalian via wired dengan menggunakan kabel USB Type-C atau melalui koneksi Strike Speed Wireless. Konektivitas wirelessnya dapat terhubung ke platform gaming kalian via dongle yang memiliki frekuensi 2,4 GHz. Oh ya, hebatnya dongle ini mendukung USB tipe A dan tipe C ya. Namun pada saat pengetesan game Shadow Fight, aku menemukan ada lag pada koneksi wireless 2,4 GHz-nya. Tapi jangan suzon dulu, ternyata frekuensinya ke distract dongle lain. Jadi ceritanya aku pasang dongle buat mini keyboardnya, jadi agak sedikit nge-lag. Tapi setelah dongle mini keyboard dilepas, aman-aman aja tuh. Oke, kita lompat ke kesimpulan. Kalau kalian termasuk kaum mendang-mending yang memiliki budget terbatas atau memang sengaja nyari gamepad yang fiturnya melebihi harganya, aku rekomendasi ini gamepad Funtech WGP13S ini buat kalian. Gila kan Funtech? Dia ngejual gamepad dengan harga kurang dari 300.000 tapi udah Hall effect baik dari sisi trigger maupun thumbstick atau analognya. Terus dia memiliki fitur gyro yang kalian bisa combine dengan settingan dead zone-nya. Belum lagi macro setting dan konektivitasnya yang menggunakan dongle yang bisa support USB tipe A dan tipe C yang kalian tinggal plug and play. Gameser aja dengan varian Nova Lite-nya cuman mampu ngasih kelebihan di analognya yang sudah Hall effect. Untuk triggernya dia masih menggunakan potentiometer. Ada beberapa sih kekurangan gamepad ini buat aku. Kalau tadi aku bilang gamepadnya licin karena saking mulusnya, aku koreksi ya. Setelah aku mainin, permukaan gamepadnya jadi nggak licin. Ternyata perpaduan plastik gamepad ini dan keringat yang dihasilkan menjadikan gamepad enak buat digenggam. Tapi suara tombol membrannya masih agak sedikit mengganggu ya, sedikit tek gitu. Terus posisi tombol startnya yang terlalu dekat dengan tombol X. Ya nggak signifikan sih kurangannya. Kalau aku bandingin dengan gamepad yang rentang harganya sama, kayak Rexus GX100, gamepad ini jauh lebih baik karena aku membutuhkan koneksi wireless yang stabil untuk bermain eFootball. Jadi lag sedikit akan sangat terasa ketika kita mengumpan atau menggiring bola. Bisa kalah deh kalau koneksinya terganggu. Tapi dengan gamepad ini enggak ya, koneksinya belum pernah putus, responnya bagus, ditambah si quality-nya yang bisa disetting, jadinya enak banget. Main eFootball pakai Legend Mode juga jadi nggak begitu khawatir. Oke, sekian ulasan singkat mengenai gamepad ini. Ingat, gak ada yang sempurna, tapi selama kita bisa memaklumi hal itu dan enjoy dengannya, ya sikat aja bro. Please like kalau kalian suka dengan informasi yang aku sajikan. Kalian juga bisa support dengan memfollow akun ini dan tunggu video-video menarik lainnya yang aku bakal share ke kalian. Bye-bye.